a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai identifikasi kebakaran di kebun tebu PT Gula Putih Mataram. Kebakaran lahan dan kebun dapat menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan, menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Polusi asap akan mengganggu hubungan bertetangga dengan negara lain dalam satu kawasan, mengganggu hubungan regional dan internasional. Seperti pada poster di samping menjelaskan bahwa dampak dari adanya kebakaran kebun atau lahan. Yang pertama itu rusaknya ekosistem. Dampak kebakaran menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit ispa, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak pandang dan transportasi. Akibat dari tersebarnya asap termasuk emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Hutan menjadi gundul. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Dapat dilihat di gambar seperti ini. Tanaman menjadi kering. Berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Merujuk pada regulasi tindakan pembakaran lahan, perkebunan termasuk perbuatan pidana karena melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Selanjutnya ada UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan lahir dari hasil uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dan pada pasal 1 secara tegas disebutkan setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar. Dapat dilihat di samping ini ada data penyebab kebakaran. Dari api terbuka, listrik, pembakaran, peralatan panas, mekanik, proses kimia, proses biologi, alam, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah faktor penyebab kebakaran pada kebun tebu SGC. Yang pertama yaitu ulah manusia. Ada merokok. Merokok terdapat suatu kebiasaan yang buruk, yakni pekerja merokok pada saat berlangsungnya pekerjaan di kebun dan lalai sehingga membuang puntung rokoknya begitu saja tanpa benar-benar mematikannya. Penanggulangannya yaitu dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Selanjutnya adalah camp irigasi yang dibuat pekerja irigasi. Merupakan salah satu kegiatan dapat menimbulkan pemicu kebakaran adalah para pekerja gemar membuang tungku api untuk memasak yang terkadang lalai untuk benar-benar mematikannya ataupun penggunaan obat nyamuk bakar. Penanggulangannya yaitu dengan memastikan atau mengecek api apakah sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat camp irigasi tersebut. Yang kedua adalah kejadian alam. Iklim, suhu yang tinggi terutama akibat pemanasan global bisa menyebabkan kebun terbakar. Biasanya suhu panas mulai membakar daunan kering yang kemudian meluas karena adanya tiupan angin serta curah hujan yang rendah. Selanjutnya petir. Sambaran petir bisa menimbulkan percikan api yang menimbulkan kebakaran. Sambaran ini sering mengenai benda yang tinggi seperti pohon, tebing, atau batuan dan kabel listrik. Selanjutnya, penggunaan api pada pemanenan tebu. Cara ini dipilih untuk mengurangi sampah pada tebu dan mempermudah proses penebangan tebu. Selanjutnya adalah kriteria pemanenan tebu dengan metode pembakaran terencana dan terkendali.
Dalam proses pembakaran terencana dan terkendali harus memenuhi yang pertama, meminimalkan loncatan bara, membatasi area setiap pembakaran kurang lebih 10 hektar per petak dengan lama waktu pembakaran maksimal 20 menit dalam satu petak lahan yang dibakar. Memperhatikan jarak lokasi pembakaran dengan pemukiman penduduk minimal 1 km. Dilarang melakukan panen tebu yang ditanami di atas lahan gambut atau lahan darat basah. Selanjutnya memperhatikan waktu pembakaran. Musim hujan pagi hari pukul 4 sampai 6 WIB, malam hari pukul 18.30 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat, dan musim kemarau pagi hari pukul 4 sampai 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya adalah SOP pemanenan metode pembakaran lahan di kebun. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemanenan tebu dengan metode pembakaran terencana dan terkendali untuk di SGC. Yang pertama itu petugas menginformasikan rencana bakar ke petugas dan Satpam. Kemudian mempersiapkan alat dan sarana pembakaran, mengelilingi petak yang akan dibakar, kemudian menentukan titik awal pembakaran, memposisikan kendaraan pemadam untuk pengamanan petak di sebelahnya, lalu dilaksanakan pembakaran. Selanjutnya, pelaksanaan pembakaran harus menempatkan alat pengukur baku mutu udara. Selanjutnya, pelaksanaan pembakaran tidak melampaui ketentuan baku mutu udara. Selanjutnya, mengantisipasi loncatan api, menyempurnakan setelah api masuk sekitar 30 meter ke dalam petak. Selanjutnya, unit pemadam harus memastikan api telah padam dengan sempurna. Lalu melaporkan hasil pembakaran dan selanjutnya adalah evaluasi. Dari keterangan SOP itu dapat jelaskan, yang pertama itu petugas menginformasikan rencana bakar ke petugas piket dan Satpam. Artinya, identifikasi area yang sensitif terhadap api, asap, dan abu, bangunan area publik, serta instalasi listrik dengan gas. Selanjutnya, menginformasikan kepada Satpam untuk menutup sementara atau pengalihan jalan pada petak yang akan dilakukan pembakaran. Yang kedua, mempersiapkan alat dan sarana pembakaran, mensiagakan 1 unit kendaraan pemadam. Tim pemadam kebakaran beranggotakan minimal 5 orang, tergantung luas lahan yang akan dipanen, yang memiliki tugas sebagai operator 1 orang, pembakar 3 orang, dan penyemprot atau pemadam 1 orang. Bahan bakar yang digunakan merupakan campuran solar yang ditampung dalam alat Firliter berukuran 5 liter. Selanjutnya, mengelilingi petak yang akan dibakar untuk mengetahui kondisi perimeter, melakukan pengecekan lokasi, dan memastikan tidak ada aktivitas lain di petak tersebut. Selanjutnya, menentukan titik awal pembakaran, menentukan kondisi cuaca dan arah. Bila angin bertiup dari arah barat ke timur, maka titik awal pembakaran adalah sisi lahan sebelah timur atau berlawanan dengan arah angin, dan beberapa titik pembakaran. Upaya penanggulangan potensi kebakaran kebun oleh Brigade Pusat. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Prementan /OT 140/4/2014 tentang brigade dan pedoman pelaksanaan pencegahan serta pengendalian kebakaran lahan dan kebun. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pertanian Republik Indonesia menimbang bahwa kebakaran lahan dan kebun dapat mengakibatkan kerusakan fungsi lingkungan, menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta polusi asap akan mengganggu hubungan regional dan internasional, sehingga perlu dilakukan pengendalian secara terkoordinasi. Selanjutnya, bahwa agar dalam pengendalian kebakaran dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan berjalan dengan baik, diperlukan wadah yang mempunyai tugas dan tata hubungan kerja secara jelas dengan dukungan program yang terencana dan terarah. Oleh sebab itu, dibentuklah suatu Badan Keamanan Pusat, yaitu oleh Brigade Pusat, yang tugasnya adalah
melakukan koordinasi pengendalian kebakaran lahan dan kebun, menyusun pedoman yang terkait dengan pengendalian kebakaran lahan dan kebun, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun, menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun, memfasilitasi penerapan teknologi yang dapat meningkatkan upaya pengendalian kebakaran lahan. Sekian atas presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.